saya sudah jauh-jauh hari mengatakan Pak Prabowo 99,9% akan maju. Apalagi ya Pak Prabowo hari ini pede, Partai Gerindra pede. Katakanlah beberapa lembaga survei merilis Pak Prabowo selalu di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Ujang Komarudin dimanapun berada di seluruh Indonesia dan dunia. Semoga selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang tentunya akan membahas isu yang sedang hot ya di Republik ini. Apa itu? Yaitu terkait dengan pencalonan kembali ya Pak Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Saya tahun lalu sudah memprediksi bahwa Pak Prabowo, saya katakan 99,9% itu akan maju. Bahkan orang-orang banyak yang menolak pendapat saya itu, banyak yang mencibir. Saya katakan apa indikatornya? Paling tidak saya baca ada 4 indikator. Yang pertama yaitu di Pilpres 2024 nanti itu tidak ada incumbent. Artinya semua capres berpotensi untuk menang, termasuk Pak Prabowo. Di 2024 nanti ya, pertarungannya pertarungan bebas, siapapun akan saling mengalahkan, siapapun bisa menang. Jadi Pak Prabowo pun punya kans untuk menang karena tidak ada incumbent itu. Yang kedua indikatornya apa? Yaitu Pak Prabowo dalam kongres luar biasa Partai Gerindra ditahbiskan menjadi ketua umum Partai Gerindra. Artinya ketika beliau ya katakanlah Pak Prabowo memegang langsung ketua umum Partai Gerindra, itu ada indikasi bahwa dia akan maju. Karena kalau tidak maju itu akan diberikan tongkat estafet kepemimpinan Partai Gerindra kepada kader lain, kepada Sandi, kepada Ahmad Muzani atau yang lainnya, Fadlizon atau Dasko. Yang ketiga yaitu Pak Prabowo menjadi Menhan. Ini juga penting. Kenapa? Terkait dengan soal pengalaman pemerintahan. Biasanya publik itu bertanya-tanya mana pengalaman pemerintahannya Pak Prabowo itu, capres-cawapres itu gitu. Nah semua akan dijawab ketika Pak Prabowo saat ini menjadi Menhan. Makanya Pak Prabowo harus bekerja dengan baik untuk bisa dinilai dan dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan kinerjanya. Yang kedua, yang penting yang beliau menjadi Menhan itu ya tadi masuk pemerintahan itu juga bagian daripada cara-cara strategi untuk mencari logistik gitu kan, lalu juga bisa dekat dengan presiden karena kita tahu tahun 2024 nanti tetap presidennya ketika Pilpres itu masih Pak Jokowi. Artinya siapapun capres-cawapresnya termasuk Pak Prabowo itu butuh pendekatan dan butuh dukungan dari presiden yang sedang menjabat. Yang keempat yaitu soal penasaran ini. Karena Pak Prabowo itu tidak pernah menang ya sejak 2009, 2014 dan 2019 yang lalu, 3 kali maju sebagai cawapres sekali, capres 2 kali, tapi belum beruntung, belum pernah menang. Ini rasa penasaran inilah yang sebenarnya ada dalam diri Pak Prabowo yang itu berpotensi juga untuk bisa maju. Jadi paling tidak 4 indikator itu saya sudah jauh-jauh hari mengatakan Pak Prabowo 99,9% akan maju. Apalagi ya Pak Prabowo hari ini pede, Partai Gerindra pede. Katakanlah beberapa lembaga survei merilis Pak Prabowo selalu di atas. Soal elektabilitasnya, walaupun memang elektabilitasnya itu masih di bawah 30%, masih jauh kalau ingin aman, kalau ingin menjadi seorang pemenang di Pilpres 2024 nanti. Nah, bagaimana kansnya? Saya katakan ya kansnya masih 50-50. Tadi saya jelaskan di salah satu TV nasional ya, live itu, kenapa 50-50 ya? Pak Prabowo ini bisa menang, bisa juga kalah. Bagaimana kesiapan Pak Prabowo dalam berkoalisi, lalu juga bagaimana mencari sosok cawapres yang bagus, yang bisa mengisi bolong-bolong atau kekurangan dan bisa menambah elektabilitasnya Pak Prabowo. Jadi kenapa 50-50 ya tadi, peluang menangnya ya bisa menang, bisa kalah. Jadi saya tidak bisa mengatakan Pak Prabowo menang dan lain sebagainya, karena politik itu selalu banyak kejutan dan dinamis, semua kemungkinan bisa terjadi. Dan apa yang saya katakan 1 tahun yang lalu itu hari ini sudah kelihatan arahnya, bahwa Pak Prabowo saya tetap konsisten mengatakan 99% akan maju kembali. Soal menang itu soal perjuangan
dari Pak Prabowo dan Partai Gerindra sendiri. Dan soal garis tangan Tuhan, kita tidak tahu Tuhan memberi garis kemenangan kepada capres siapa. Yang penting kan usaha, yang penting kan ikhtiar, yang penting kan bagaimana Pak Prabowo itu tadi kelihatannya akan didukung secara full oleh kader Gerindra untuk bisa maju kembali, untuk bisa bertarung di Pilpres 2024. Ya, Pak Prabowo walaupun banyak yang mengkritik, tapi tadi 4 indikator itu membuktikan ya kemungkinan besar Pak Prabowo akan tetap maju, tetap akan berjuang, apalagi hari ini desakan-desakan dari kader Partai Gerindra itu cukup kuat ya untuk Pak Prabowo bisa nyapres. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.